juga nggak apa-apa. Jadi kayak kemarin kan kita teman-teman udah inisiatif untuk UMKM. Nah, meskipun mereka bukan memprioritaskan kita, tapi kita ini aja nanti tetap dekati kayak gitu supaya mereka juga oh iya gitu. Karena mereka banyak kegiatan juga yang nggak fokus ke kita. Jadi sebenarnya kalau yang amanat ruang itu sama pemilihan pengurus baru kan teman-teman juga udah pasti terinfo ya. Ketuanya Pak Sugeng, kemudian ketua badan pengawasnya Pak Hendar. Nah yang struktur yang lainnya kemarin tuh saya lihat ada di grup, ada di BPN. Sekarang pembangunan rumah itu termasuk bidang kemaslahatan. Iya. Mungkin ada beberapa teman yang sudah menjadi pengurus PBBI pusat. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa, justru kita kalau misalnya ada teman-teman yang juga turun di kepengurusan PBBI Bekasi, menurut saya bagus karena informasinya justru akan lebih lancar, lebih nyambung gitu loh. Kan kita juga nggak, waktunya juga nggak sampai seminggu terus apa kan jarang-jarang mungkin bisa tetap jadi tidak mengurangi kesempatan untuk bisa tetap bersama-sama kita PBBI Bekasi. Mungkin itu ya sekilas yang bisa saya sampaikan. Pak Irsa ada tambahan nggak? Atau Pak Heru yang kemarin ikut ruang? Yang ruang kemarin apa kemarin aja? itu yang diusulkan dari PPBI ke YKK itu yang fasilitas yang belum bisa diberikan oleh YKK. Misalkan bantuan kursi roda itu masih dari PPBI. Bantuan apa? Kursi roda itu YKK nggak memberi. Dua kali Mary. Terus sama seperti kemarin saya tanya ke Dr. Hendri yang untuk punggung itu apa namanya kayak korset gitu untuk menjaga tulang gitu. Kalau udah tua kan bisa terjadi ya bongkok, apalagi wanita sering bongkok gitu. Itu nggak termasuk. Nah harusnya yang pengusaha sekarang ini harusnya mengusulkan supaya itu ditanggung bukan PBBI lagi, harusnya dari YKK gitu. Termasuk pendengaran kan dapat. Mungkin Pak, kayaknya makanya kan di kepengurusan seluruh urusan baru kita kan ada misalnya yang bidang kesehatan sosial, bidang kesehatan sama olahraga kesehatan atau bidang kesehatan lah yang ngurusin gitu. Nanti teman-teman berdasarkan masukan dari Pak Heru nanti diajukan aja ke YKK. Jadi mungkin untuk kedepannya itu administrasi yang secara formal, misalnya kita mengajukan usulan apa itu tertulis ke YKK, kemudian ditembuskan ke itu yang usul harusnya PPBI cabang. Ya, maksudnya usulan dari kita Ya, ke cabang dengan tembusan ke. Nah, itu kalau menurut saya kalau usulan benar kayaknya perlu ditembuskan dulu supaya kalau cabangnya nggak care, minimal kan YKK tahu atau pusatnya tahu gitu loh. Jadi asal ya CC tetap enggak ya, nggak apa-apa, memang itu harus kita tahu ya. Iya. Tapi kalau kita komunikasinya baik dengan Jakarta, insya Allah ya Pak, jadi akan direspon gitu. Tapi untuk surat menyurat semua kita CC, PBBI, kayak kita itu. Saya pikir kan kemarin kalau sekretaris kita kan cuma satu sama ini, misalnya kita tambah untuk sekretarisnya 2, kemudian jadi ngurusin macam-macam gitu loh. Jadi Pak Karim nggak sendirian, tapi ada satu yang mungkin bisa drafting, bisa apa. Jadi teman-teman yang baru bisa support gitu. Seksi sosial jadi sekretaris saja. Kita yang banyak yang baru-baru. Sekretaris tuh cocok. Ini calonnya. Sekretaris ini dari saya akan nambahin Pak ya. kalau kita kan udah tua. ya sedikit ini apa sih visi misi kita di Bekasi sebenarnya yang kita butuhkan itu kan kita di masa pensiun kita pengen hidup sejahtera ya, kecukupan lah istilahnya ya, cukup artinya tidak ya, sampai tak bisa makan, jangan sampai ya, kayak gitu target kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebelumnya di zaman teknologi yang sekarang itu kan kita bisa bergerak dari rumah itu bisa menghasilkan apa aja gitu. Cuma kan untuk bisa menghasilkan itu kan kita perlu networking, perlu kita punya jaringan kerjasama, ada bimbingan, ada
lain gitu ya. Nah mungkin dari saya pribadi ini Raka ini kan udah sering buat basecamp teman-teman pengurus ya kalau rapat gitu ya, kami adanya seperti ini. Saya sih punya gagasan, saya tuh kepengen bikin workshop di bawah gitu ya, untuk memfasilitasi nanti teman-teman tuh pengen bikin produksi apa. Nah kebetulan kan sekarang juga di bawah itu disewa dari Iwaka itu yang produsen ikan, jadi dia bikin ikan giling. Nah produksinya itu apa aja, dia itu bisa nanti sekarang tuh dia bikin pempek, terus nanti akan bikin yang crispy itu nanti bisa di packing. Nah kita bisa memperluas, kalau PPBI Bekasi mau mengembangkan, nah kita bisa gandeng. Nah kemarin yang kedua ada bawang merah goreng, ada sambal gitu yang badannya ya, yang bikin ikan dari KW Jabar. Nah mereka akan support. Nah kan kita butuh tempat nih untuk basecamp, sama butuh merek brandnya gitu ya. Sekiranya nanti Bapak Ibu memerlukan sarana prasarana, mungkin di sini bisa kita mulai instalasi di garasi itu. Nanti mobil saya agak di situ bisa buat workshopnya untuk tempat produksinya lah, sama yang nanti perlu ditutup apa bisa ini kita manfaatkan kalau mau gitu ya. Itu kemarin teman-teman yang perempuannya udah semangat Mbak, pengen ayo kapan, karena kemarin kita udah kursus sama Mbak Melo tuh apa itu cistik. Nah sebenarnya dari kayak gitu-gitu tuh kalau kita udah bisa, terus kita itu produknya bisa sama, resepnya sama, sebenarnya itu bisa diproduksi dari rumah masing-masing. Nah nanti tuh bisa di quality control, quality controlnya kerjanya. Nah di sini bisa jadi basecampnya untuk brand, nah dijualnya tinggal nanti kayak digitalnya, nah siapa yang bantunya. Itu pemikiran saya kepengen memperluas usaha menggerakkan UMKM bisa dari rumah, dari mana, tapi kita sudah mempunyai pelatihan pola kerja yang sama, jadi bisa dikerjakan di mana saja, tapi endingnya produknya itu quality controlnya sama itu. Rasanya jadi sama. Ini ya Mbak, marketplace-nya di sini ya. Oke, makasih Mbak Mul sudah menawarkan ini ya, lokasinya buat basecamp gitu. Sebenarnya kita perlu bahas itu detail di seksi atau bidang yang menangani pengembangan kemandirian dan UMKM gitu. Jadi kita bicara mengenai struktur ke depan, gitu. Struktur kita belum bicara orang ya. Struktur ke depan itu kalau menurut saya perlu adanya ini kan, misalnya kayak ketua sama wakil ketua, kemudian sekretaris 1-2, bendahara 1-2, kemudian bidang organisasi sekretariat dan publikasi, kemudian bidang 2 keagamaan dan rohani, pengembangan kemandirian dan UMKM, kemudian olahraga, kesehatan dan kesenian, kemudian sosial kemasyarakatan. Nah jadi itu yang ada dalam bayangan saya itu ada 5 bidang itu yang perlu dijabarkan. Nanti yang Mbak Mul sampaikan tadi itu merupakan bagian dari kemandirian dan ini yang namanya UMKM. Nah jadi dari masing-masing itu nanti perlu bikin rencana-rencana apa. Salah satunya misalnya tadi kan kita udah koordinasi sama KPW Jabar, itu harus ditekan terus. Saya udah WA Reni, cuman dia kayaknya lagi sibuk ngurusin internal dia karena pergantian pimpinan, sama juga sedang ada beberapa dengan Pemda, jadi belum sempat ya. Nah jadi tadi Mbak Mul sudah memulai dengan pelatihan cistik, kemudian nanti kan mereka juga waktu itu jadi bisa bantu kita menjadi binaan dengan persyaratan apa. Jadi persyaratannya itu nanti harus berkelompok, kayak kita bisa bikin kelompok gitu. Kemudian mereka akan membantu pelatihan, jadi kayak bawang sama cabai itu mereka udah punya gitu. Jadi nanti diikut sertakan bersama dengan teman-teman yang lain, UMKM yang lain.